Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisi Sisma Damayanti dengan NIM 19051214004 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Di sini akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu web server dan DNS server. Nah, materi yang pertama adalah web server. Tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML, dan yang ketiga, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Kemudian, bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Kemudian, fungsi web server untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, kemudian membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, dan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, di dalam web server ada pemrograman, salah satunya adalah HTML. HTML adalah singkatan Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext, walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat menjadikan link. Nah, di praktikum ini kita akan menggunakan HTML. Langsung ke percobaannya. Skenarionya adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Skemanya ini seperti percobaan yang sebelumnya, ada subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Kemudian langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server, yaitu 434343.1. Kita buka Cisco-nya, kemudian kita cek PC1 dulu. Di command prompt ping 434343.1. Kita tunggu. Nah, jika seperti ini berarti sudah tersambung. Kemudian kita lanjut ke PC4. Caranya juga sama, ping 434343.1.
Ini juga berhasil. Kemudian laptop juga sama. Ping petikan 1. Ini juga berhasil. Kemudian dan yang terakhir smartphone petikan 3.1. Nah, berhasil. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Yang ini. Kemudian ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Kita ke web server, kemudian ke service HTTP. Nah, ini kita on kan, kemudian indeks ini kita edit. Nah, kita ganti ini isi indeksnya tadi menjadi seperti ini. Kita copy di sini tadi, dan kita ganti ini by princess. Kemudian kita save. Kemudian ke langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Ini tampilannya jika berhasil. Kita buka Cisco-nya lagi. Kemudian PC 1, ke web browser 43.1. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian PC 1 dan laptop juga sama di web browser 43.1. Nah, sama, berarti ini juga berhasil. Nah, jadi seperti itu untuk praktikum web server di Cisco Packet Tracer. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu DNS server. Nah, tujuan dari praktikum DNS server ini adalah yang pertama memahami fungsi DNS, yang kedua memahami cara kerja DNS, dan yang ketiga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Kemudian, apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Kemudian, fungsi dari DNS adalah yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian bagian-bagian DNS ada root level domain yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL, dan top level domain adalah ekstensi yang berbeda di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan country kode top level domain. Kita lanjut ke skenario-nya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi.
Untuk skema jaringannya tetap seperti tadi, menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server. Kemudian seperti ini jaringannya sama seperti tadi. Lalu langkah percobaannya yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP server. Sepertinya FTP server ini untuk minggu depan. Kita buka Cisco-nya. Kemudian kita cek PC1, command prompt ping 33.33.33.1. Nah, jika seperti ini berarti sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke PC4 sama ping 33.33.33.1. Ini juga sudah terhubung ke laptop ping 33.33.33.1. Ini juga sama. Dan yang terakhir smartphone ping 33.33.33.1. Ini juga sama, sudah terhubung. Kita lanjut. Langkah kedua, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Ini yang ditambahkan ini ya. Kita buka Cisco-nya. Kita ke DNS server. Kemudian service DNS. Nah, kita isinya itu di sini sesuai dengan modul tadi. Yang pertama jarcom.com dengan tipenya A record, kemudian addressnya 434343.1. Kemudian yang kedua www.jarcom.com, kemudian tipenya CNAME dan hostname-nya nanti kalau ininya CNAME, ininya berganti menjadi hostname-nya menjadi jarcom.com. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut: nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com. Kita buka Cisco-nya. PC1, command prompt nslookup. Yang pertama jarcom.com. Kita coba. Nah, ini server yang menjawab adalah ini 33.33.33.1 yaitu DNS server. Lalu ini namanya jarcom.com menjadi 43.43.43.1. Kemudian nslookup www.jarcom.com. Nah, ini juga sama, ada aliasnya jarcom.com. Kemudian
info, dan laptop. Sekarang laptop juga sama, nslookup jarcom.com, ini juga sama seperti tadi, dan nslookup www.jarcom.com, ini juga sama. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jarcom.com atau http://www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Seperti ini. Kita buka PC 1 dan laptop. PC 1, command prompt, lalu salah, web browser, lalu jarcom.com. Nah, kalau seperti ini berarti ini berhasil. Kemudian kita ganti www.jarcom.com. Nah, ini juga berhasil. Seperti tidak berubah, tetapi ini hasilnya berubah. Karena sama, ini berarti berhasil. Kemudian laptop juga web browser jarcom.com. Nah, ini juga berhasil. Kemudian www.jarcom.com. Nah, ini juga bisa. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang DNS server dan web server. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.